Tuhan, biar kami tetap setia, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang begitu ajaib bagi setiap kami. Sebentar kami ingin duduk diam, menerima berkat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, biar hati kami siap menerima setiap berkat kebenaran firman-Mu. Biar setiap yang keluar dari mulut hamba-Mu semua berasal daripada Engkau. Dan semua kami yang menerima firman-Mu Bapa, menerima kekuatan, kesembuhan, pemulihan, dan kebaikan-kebaikan Tuhan makin nyata di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Silakan duduk. Salam. Selamat hari Minggu yang diberkati. Senang kita kembali belajar pagi hari ini bersama-sama. Judul firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu adalah menang melawan lupa. Bicara tentang lupa, saya sendiri berjuang setiap hari untuk mengingat. Kadang-kadang lupa kunci, kadang-kadang lupa barang-barang yang kecil-kecil biasanya ya. Lupa taruh di mana gitu ya. Tapi puji Tuhan belum lupa sama istri, sama anak-anak, sama Bapak Ibu semua tidak lupa ya. Puji Tuhan. Ada seorang kadang-kadang nyari-nyari Bapak Ibu, di mana kacamataku? Aku tadi taruh di sini, kok sekarang nggak ada lagi? Aku cari ke kamar nggak ada, aku cari di ruang tamu nggak ada. Aduh, aku udah capek. Ternyata Bapak Ibu di mana kacamatanya? Di kepalanya. Padahal otaknya udah dikasih kacamata, tapi ternyata belum bisa mengingat juga dengan baik. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana bangsa Israel lupa, seperti kacang lupa kulitnya. Ini kita selalu dengar tentang peribahasa ini ya, kacang lupa kulitnya. Ya, kita lupa sejarah, kita lupa dari mana kita berasal. Kita lupa bagaimana proses kita ada di titik ini. Nah, itu diibaratkan seperti kacang lupa pada kulitnya. Tokoh reformator kita berkata Bapak Ibu bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Ya. Kalau pemimpin-pemimpin kita ingat sejarah, merenungkan sejarah, para pejabat-pejabat kita tahu sejarah. Mereka tahu menghargai jabatannya. Mereka tahu menghargai bangsanya. Ya, mengapa? Ya, lupa akan sumpah. Mengapa seseorang lalai dalam tanggung jawabnya? Ya karena lupa akan sumpahnya. Ya, ada cerita yang tidak asing buat kita, yaitu tentang si maling kundang. Lupa sama orang tuanya. Malu mengakui orang tuanya. Meskipun cerita ini seperti dongeng Bapak Ibu, tetapi ini relate dengan firman Tuhan hari ini. Nah, kalau kita lupa sejarah, kita lupa diri kita. Kita lupa tentang identitas kita. Ya. Karena itu Insinyur Soekarno bilang, jangan pernah melupakan sejarah, ini akan membuat dan mengubah siapa diri kita. Betapa penting kita berjuang untuk melawan lupa gitu. Karena manusia punya kecenderungan apa Bapak Ibu? Kita punya kecenderungan lupa. Sampai ada lagunya ya. Lupa. Ya, lupa kuncinya katanya. Jadi lupa ini bukan hanya menjadi tantangan Bapak Ibu, saudara dan saya, tapi bangsa Israel juga berjuang melawan lupa. Makanya Tuhan bilang kepada bangsa Israel setiap kali di ulangan ya, mulai dari ulangan Tuhan bilang, apa yang kau perintahkan kepadamu haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ya, tempel di tembok, tempel di tiang, ikat di kepala, ikat di tangan ya. Setiap hukum Tuhan itu supaya kita nggak lupa. Karena kalau kita lupa, maka kita kehilangan identitas kita. Kalau kita lupa, maka kita akan tergerus oleh situasi, keadaan, dan kondisi. Nah, sukses, nyaman, ya, proses kita membuat kita lupa akan proses. Lupa dengan siapa kita berjuang. Nah,
Tapi Bapak Ibu, ada hal yang paling penting yang harus kita wanti-wanti dalam hidup kita. Dari sekedar kita lupa tentang barang-barang kita, lupa tentang pekerjaan kita gitu ya. Yaitu apa? Lupa sama Tuhan. Bangsa Israel lupa sama Tuhannya. Mereka lupa siapa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel lupa siapa yang membelah lautan kepada mereka. Bangsa Israel lupa siapa yang memberi mereka makan mana. Mereka lupa akan Tuhan. Jadi masalah lupa bukan hanya kita yang menghadapi, tapi bangsa Israel juga menghadapi yang namanya melawan lupa. Kita rentan dengan penyakit lupa. Ya, bahasanya ada demensia, ada amnesia, ada pikun gitu ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita tidak memandang remeh tentang lupa. Kadang-kadang kan kita memandang remeh tentang lupa. Maklum Pak, maklum faktor U gitu ya. Ya. Tapi Bapak Ibu, untuk kali ini ketika kita diperhadapkan tentang Tuhan, perbuatan Tuhan, tentang karya Tuhan, kita harus radikal melawan lupa. Karena penyakit lupa ini pernah menggerogoti bangsa Israel pada zaman hakim-hakim. Kita belajar 3 minggu ini tentang siklus dosa, bagaimana bangsa Israel dibebaskan, lalu setelah mereka nyaman, mereka akhirnya lupa sama Tuhan, mereka memberontak, mereka meninggalkan Tuhan. Harusnya mereka menghadapi konsekuensi dari dosa. Mereka mengalami penindasan, lalu mereka berseru sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan mendengar, lalu Tuhan membebaskan. Siklus ini terus berputar selama 7 kali di dalam kitab Hakim-Hakim. Ini melambangkan bahwa apa? Sempurna terjadi dalam kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang tidak ada dalam siklus dosa ini. Tapi Bapak Ibu, supaya kita tidak terkungkung dalam siklus dosa, kita perlu menang melawan lupa. Mengapa kita lupa akan Tuhan? Kita lihat bersama-sama. Di ayat 5 sampai ayat yang ke-6 saya bacakan. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Kanaan itu adalah bangsa yang melimpah susu dan madu. Artinya apa Bapak Ibu? Kanaan itu begitu nyaman. Apa yang didamba-dambakan, apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dirindukan selama ini, sudah mereka nikmati, sudah mereka alami. Tapi Bapak Ibu, sering sekali kenikmatan, kenyamanan membuat kita lupa diri. Bangsa Israel tenggelam dalam kenyamanan. Bangsa Israel lupa dari mana mereka berasal, terlalu menikmati kenikmatan-kenikmatan, membuat mereka berfokus kepada dirinya sendiri, membuat mereka berfokus kepada apa? Pencapaiannya. Oh, kita udah tiba di tanah Kanaan, kita bisa hidup enak, kita bisa hidup nyaman. Minggu pertama kita belajar bagaimana bangsa Israel itu kompromi. Melihat Tuhan mereka setia, melihat Tuhan mereka tidak pernah berubah, tetap menolong mereka di sepanjang 40 tahun. Tuhan tetap menyertai mereka meskipun mereka banyak gagal, banyak dosa. Itu membuat mereka apa Bapak Ibu? Terlalu nyaman, lupa diri. Tuhan kita setia, gak apa-apa kok kita melakukan dosa. Tuhan bilang, jangan biarkan orang-orang Israel itu tersisa, tapi mereka membiarkan orang-orang Kanaan itu tersisa. Kan bisa Pak kita buat jadi pembantu, menolong kita dalam operasional kehidupan gitu ya. Membuat mereka kompromi, membiarkan orang-orang Kanaan berdiam di tengah-tengah mereka. Kita kembali kepada maling kundang Bapak Ibu. Maling kundang juga lupa setelah mereka menikmati, maling kundang berhasil punya pencapaian, lupa kepada orang tuanya.
Pejabat juga waktu mereka kampanye, janji-janji 1000 janji. Dulu gimana Bang Guntar waktu sama Kak Tiur Bang? Waktu pacaran, janji-janjinya masih ingat Bang? Amin ya. Sering sekali kita lupa akan janji-janji, mengumbar gitu ya. Akhirnya setelah duduk di pemerintahan lupa dengan janjinya. Begitu juga junior, waktu dia di perusahaan ya, dididik, dibantu oleh seniornya ya. Setelah besar lupa sama seniornya. Nah, di sini saya punya senior Pak Pendeta DL Simatupang ya. Dulu saya itu waktu beliau mengembalakan di Gereja Baptis Pertama Medan, saya itu menjadi koster ya. Saya belajar banyak dari beliau, dari ibu ya. Meskipun beberapa nggak sampai setahun Bapak. Kita semua punya sejarah, punya proses dalam kehidupan kita. Kalau kita lupa dari mana kita berasal, kita lupa diri kita. Ya. Kenyamanan, pencapaian membuat bangsa Israel lupa dari mana mereka berasal. Mereka mulai memandang, oh ini kan dosa kecil, dosa sepele, nggak langsung terasa. Ya, dosa kecil itu sering sekali dosa kecil itu dipandang sepele karena apa? Karena waktu dilakukan tidak seperti menggigit cabai gitu ya, langsung terasa panas pedesnya, sehingga dipandang sepele. Ya. Padahal Bapa tidak pernah memandang dosa itu sepele. Oleh sebab itu Dia berikan anaknya. Minggu yang lalu kita juga belajar bagaimana bangsa Israel menangisi dosa. Menangisi dosa bukan karena melukai hati Tuhan, tapi karena mereka harus menanggung akibat dosa. Yang mereka tangisi bukan telah melukai hati Tuhan, tetapi apa? Telah mereka akan menanggung akibat dosa. Hal-hal seperti ini membuat kita lupa kepada Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ayat pasal 21 ayat 25, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan dirinya sendiri. Gak apa-apa kok dosa kecil, gak apa-apa kok Tuhan itu setia. Mulai berkompromi. Lalu kita menjadi orang Kristen yang berpusat kepada diri kita sendiri. Ada selalu istilah yang kita dengar, ikuti hatimu gitu ya. Gimana Bapak Ibu? Pernah dengar ya? Kalau kita punya pergumulan, punya persoalan, gimana ya Pak? Ikutin hatimu. Tapi tahukah Bapak Ibu, hati kita ini gak pernah netral. Dalam hati kita ini ada satu tahta. Kalau bukan Tuhan yang duduk di tahta itu, maka berhala-berhala lain yang akan bertahta di hati kita. Mungkin itu berhala pendidikan, mungkin itu berhala pengakuan, mungkin itu berhala uang. Itu bisa bertahta. Jadi kalau ada orang berkata ikuti hatimu, hati kita tidak pernah netral. Akan menjerumuskan kita kepada jurang kehidupan. Karena hati kita punya kecenderungan dosa. Hati kita itu cenderung kepada apa? Di mana kita merasa nyaman, di mana kita merasa asik, ke situ hati kita menuntun kita. Tanpa sadar kita melayani berhala-berhala di hidup kita. Berhala kesenangan, berhala kekayaan, berhala pengetahuan, berhala penerimaan. Nah, jadi apa akibatnya? Di ayat 8 dikatakan, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Ristaim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Ristaim 8 tahun lamanya. Apa akibatnya Bapak Ibu? Akibatnya apa? Murka Tuhan. Akibatnya apa? Mereka ditaklukkan oleh bangsa lain. Di ayat yang ketiga dibilang, mereka akan menjadi musuh segala Allah mereka dan menjadi jerat bagi diri mereka. Mereka meninggalkan Tuhan,
lalu mengikut Allah lain. Artinya apa? Mereka takluk kepada dunia. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sini ada kata murka. Sekali lagi saya sampaikan, kok Pak beda ya Pak? Allah perjanjian lama dan perjanjian baru itu kok sepertinya seperti bumi dan langit. Apa-apa kalau di perjanjian lama murka Tuhan gitu ya. Tapi kalau di perjanjian baru kasih gitu ya, pengampunan. Nah, kok beda? Karena apa? Penekanan di perjanjian lama Bapak Ibu itu adalah kekudusan Allah. Tetapi penekanan di perjanjian baru itu tentang apa? Kasih Allah. Makanya kita nggak boleh salah mengerti. Jadi waktu bangsa Israel memilih untuk menyembah Allah lain, memilih untuk tidak mengindahkan Tuhan, memuliakan Tuhan, mereka sedang memilih hukuman buat diri mereka sendiri. Akibatnya apa? Mereka takluk kepada dunia. Mereka mengikuti Allah lain. Mereka ditaklukkan oleh Allah ilah-ilah zaman ini. Artinya apa? Membuat bangsa Israel sama dengan dunia ini. Waktu kita lupa akan Tuhan, kita lupa diri dan membuat kita sama seperti dunia ini. Minggu yang lalu kita belajar Bapak Ibu, kita itu sering ada dalam dosa yang sama, lingkaran dosa. Kita itu sering ditanya, Pak, boleh gak berbohong? Gak boleh. Kita benci, kita gak suka orang berbohong, kita gak suka orang merendahkan, kita gak suka orang menghakimi, kita gak suka orang menipu, marah-marah. Tapi kita sendiri berapa sering melakukannya. Karena apa Bapak Ibu? Dosa penyembahan berhala membuat kita berputar-putar di padang gurun kehidupan. Meskipun kita melayani, meskipun kita beribadah, tapi kalau kita tidak kembali kepada Tuhan, maka kita akan ada dalam padang gurun kehidupan. Berputar-putar. Supaya kenapa bangsa Israel berputar di padang gurun selama 40 tahun, padahal beberapa minggu bisa mereka tiba di tanah Kanaan. Supaya bangsa Israel meninggalkan penyembahan berhala mereka. Kalau kita lupa akan Tuhan, membuat kita menjadi orang yang tidak punya kekuatan untuk menyangkal diri. Kita tidak punya kekuatan untuk memikul salib. Kita nggak punya kekuatan untuk tampil beda. Mengapa sulit mengampuni Bapak Ibu? Karena kita lupa, kita juga ini diampuni sama Tuhan. Kenapa kita sulit memberkati orang lain? Karena kita lupa kita ini hidup karena berkat Tuhan. Kenapa kita sulit memberitakan Injil? Karena kita lupa Tuhan memakai orang lain untuk memberitakan Injil kepada kita. Kita punya hutang. Jadi kalau kita sadar kita ini juga hidup mengenal Kristus karena ada orang yang menginjili kita, ada orang yang memuridkan kita. Kita juga rindu untuk apa? Memberitakan, memuridkan. Kenapa kita sulit untuk melayani? Karena kita lupa kita ada hari ini karena ada orang-orang yang melayani kita. Kenapa kita lupa untuk segala sesuatu yang baik? Karena kita lupa bahwa kita hidup karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, dalam kegagalan seseorang itu atau dalam dosa seseorang itu ada dua respon. Respon yang pertama, syukurin. Tuh kan, aku udah bilang, rasain sendiri. Menghakimi. Tapi dalam satu respon lagi, hatinya hancur. Tuhan, kenapa saudaraku melakukan itu? Ampuni aku karena aku sudah lalai, kurang peduli, kurang care. Aku mau belajar lebih baik lagi. Nah saudara, waktu kita lupa akan
apa yang kita alami dari Tuhan selalu akan membuat kita sama, responnya sama seperti dunia ini. Tapi waktu kita tahu dari mana kita berasal, tahu bagaimana Tuhan memenangkan kita, karena kita pun hidup percaya hari ini, diberkati hari ini, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi karena Tuhan berbelas kasihan. Kita pun akan berbelas kasihan terhadap kegagalan seseorang. Kita tidak akan mencuci tangan, kita nggak akan lepas tangan. Kita mau belajar ambil bagian supaya orang lain, saudara kita, bangkit dari dosa-dosanya. Sungguh indah ya kehidupan seperti ini ya. Dan itulah rencana Tuhan atas umatnya. Nah, bagaimana cara kita menang? Bapak Ibu, bagaimana cara kita menang melawan lupa? Di ayat yang ke-9, lalu berseluruhlah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Ristaim raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Ristaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Cara kita menang melawan lupa bukan dengan kekuatan kita. Tuhan yang membangkitkan seorang penyelamat bagi bangsa Israel. Penyelamat itu, hakim itu namanya Otniel. Roh Tuhan menghinggapi dia. Bapak Ibu tahu siapa Otniel? Otniel itu bukanlah orang hebat. Otniel itu bukanlah orang yang expert atau qualified. Otniel itu orang biasa, Bapak Ibu. Ingat, lihat. Kenapa orang lupa sama Tuhan? Karena terlalu fokus kepada diri, kepada kekuatannya, kepada pencapaian. Justru membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Tapi lewat peristiwa di mana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan menunjukkan kepada kita hari ini bahwa Ia memilih Otniel. Otniel itu adalah orang yang sederhana, orang yang tidak terpandang. Itulah yang Tuhan pilih. Sering orang berkata begini, Pak Pendeta, aku ini belum siap melayani. Aku ini belum bisa melayani. Aku ini gak bisa apa-apa gitu ya. Tahukah Bapak Ibu, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita ini punya kemampuan. Justru waktu kita berkata, aku siap melayani, aku punya talenta, aku punya karunia, aku punya pendidikan, aku punya uang, justru saudara tidak pernah melayani Tuhan. Kenapa? Kita bersandar kepada apa yang panah. Tapi ketika saudara berkata, Pak Pendeta, saya banyak kekurangannya, saya tidak punya apapun dalam hidup saya, tapi saya mau belajar untuk melayani Tuhan. Saya mau belajar taat melayani Tuhan. Tuhan begitu mengasihi saya mau belajar melayani Tuhan. Saya percaya orang-orang seperti ini dipakai Tuhan luar biasa. Otniel dipakai Tuhan. Dia bukan orang yang hebat, dia bukan orang yang expert, bukan orang yang qualified. Sebab apa yang dikatakan oleh Paulus, sebab dalam kelemahankulah kuasamu menjadi sempurna. Ya. Kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan izinkan kita punya kelemahan. Kita lupa mengucap syukur atas kelemahan kita. Saya punya Pak Pendeta. Suatu hari Pak Pendeta saya dikritik banyak oleh jemaatnya. Bapak itu begini, Bapak itu begini, Bapak itu begini. Ngobrol bisa setengah jam ya jemaat ngobrol. Lalu pendeta saya berkata seperti ini, udah selesai bicara. Sekarang saya boleh bicara. Tahu nggak itu? Saya punya kelemahan. Itu justru sebuah anugerah. Coba kalau saya nggak punya kelemahan, maka ibu datang ke gereja bukan karena Tuhan, tapi karena pendeta. Kalau hari ini orang tua kita punya kelemahan, istri, suami kita punya kelemahan, itu tandanya
kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Bukan kepada manusia. Justru waktu kita melayani, melakukan sesuatu untuk Tuhan karena kita merasa mampu, itu bahaya Bapak Ibu. Kita sering sekali mencuri kemuliaan Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Letih, lesu, dan berbeban berat. Makanya firman Tuhan berkata apa? Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya seperti di depan Bapak Ibu, ada kata rest. Rest itu menemukan ketenangan, menemukan kedamaian. Nah, di ayat 11 dikatakan, amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Di saat kita mengandalkan kekuatan, di saat kita berfokus kepada diri sendiri, justru membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi justru waktu kita berfokus kepada perbuatan Tuhan, akhirnya menemukan kita kepada rest, kedamaian. Amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Justru waktu kita merasa kita nggak mampu, lalu kita datang kepada Tuhan. Kita belajar taat. Kita belajar untuk melakukannya. Di situ Tuhan akan berkarya. Sebab tahukah Bapak Ibu, pahlawannya bukan kita. Pahlawannya adalah Tuhan. Kalau kita sadar akan kebenaran ini, Bapak Ibu, membuat kita teguh berdiri, mengiring dan melayani Tuhan. Melindungi kita dari dosa kesombongan atau merasa lebih baik dari orang lain. Waktu orang memuji kita, kita tidak jadi di awan-awan gitu ya. Kenapa? Kita sadar ini karena Tuhan. Tapi waktu kita direndahkan juga, tidak membuat kita akhirnya mutung. Karena kita sadar kita ini hanya hamba. Kita ini belajar taat. Lihat Bapak Ibu, Israel mengalami keamanan 40 tahun. Karena apa? Pada akhirnya Otniel itu meninggal. Bukankah ini yang kita rindukan? Kedamaian, keamanan yang terjamin. Hakim-hakim di dalam kitab ini hanya menjamin beberapa tahun. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, Nabi di dalam perjanjian lama adalah bayangan dari pembebasan sejati. Disinilah kita terhubung dengan Injil Yesus Kristus. Bahwa ada seorang pribadi yang menjadi pembebas sejati buat kita. Dialah Otniel yang sejati. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Hakim yang sempurna. Yesus Kristus adalah penyelamat, pembebas kita yang sejati. Dia bukan hanya membebaskan dari belenggu fisik musuh, tetapi dia membebaskan kita dari belenggu dosa. Dia paling kuat, tapi tidak menunjukkan kekuatannya. Dia justru menunjukkan kelemahannya. Dia paling kaya, paling mulia, tapi dia justru mau mengalami yang hina dan mau mengalami yang lemah, yang miskin. Hakim-hakim yang lain tidak pernah mengalami salib, tetapi Yesus kita mau menanggung salib. Dia mati, dia bangkit untuk menyediakan segala yang kita perlukan. Inilah yang dinamakan dengan rest in Christ. Tuhan menyediakan keselamatan. Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Karena semua yang kita butuhkan dalam hidup kita, dia sudah kerjakan, sudah sediakan di atas kayu salib. Apa yang lebih penting Bapak Ibu? Keselamatan, ia sudah sediakan kepada kita. Apa yang tidak lebih penting dari keselamatan? Gak ada. Kalau yang terbesar dia sudah sediakan, yang kecil-kecil apalagi Bapak Ibu. Lewat kematiannya di atas kayu salib menyediakan. Karena itu Bapak Ibu, inilah ketenangan, kedamaian yang sejati. Kenapa bangsa Israel jatuh lagi dalam dosa yang sama? Karena pusat mereka apa? Sesuatu yang harus mereka raih dalam hidup mereka.
Tapi sekarang Bapak Ibu kita tidak perlu lagi jatuh dalam dosa yang sama, berputar-putar dalam dosa yang sama. Karena apa? Yesus sudah menyediakannya buat kita. Makanya tadi dikatakan otniol itu dihinggapi oleh roh Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, kita ini punya kecenderungan lupa. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kita roh penghibur, Roh Kudus. Dialah yang akan mengajar kita, Dialah yang akan menopang kita, Dia yang memampukan kita. Dikatakan dalam Yohanes Bapak Ibu, Dia memuliakan aku. Roh Kudus itu bekerja untuk mengarahkan pandangan kita kepada salibnya. Diri kita, hati kita selalu mengarahkan hidup kita kepada apa? Kepada kenikmatan dunia, kepada gemerlap dunia. Tetapi Roh Kudus mengarahkan pandangan kita kepada salib Yesus Kristus, sehingga kita tidak lagi berpusat kepada diri kita, tetapi berpusat kepada Kristus. Ya. Mengapa sih Bapak Ibu kita perlu beribadah setiap hari Minggu, ikut KPW, ikut sekolah Minggu begitu ya. Ikut doa. Kenapa? Sekali lagi, bukan supaya kita mendapat sesuatu dari Tuhan, tapi karena kita sudah menerima segala sesuatu dari Tuhan lewat anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita beribadah hari ini merayakan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang kita nikmati sepanjang seminggu yang lalu. Lalu kita beribadah juga hari ini untuk mendeklarasikan bahwa sepanjang minggu ini adalah minggu penyembahan yang memuliakan Bapa di surga. Lewat pelayanan, lewat doa, itu sebagai sarana anugerah untuk kita menghidupi identitas kita. Dan pada waktu Bapak Ibu ada orang yang tidak terlibat di dalamnya, membuat kita rindu supaya orang itu juga terlibat di dalamnya. Kenapa? Lewat KPW, lewat sekolah minggu, Bapak Ibu, Roh Kudus menolong kita untuk mengingatkan kita akan apa? Akan Injil Yesus Kristus. Martin Luther bilang apa? Aku mengkhotbahkan Injil setiap hari kepada diriku, karena setiap hari aku lupakan Injil. Kita ini punya kecenderungan lupa. Kita perlu mengingatkan. Ya, di dalam KPW ya, kita bisa saling cerita bagaimana kebenaran Injil membentuk kita, memerdekakan kita. Lewat sekolah minggu, kita diingatkan tentang pengajaran firman, tentang Injil, apa itu Injil, tentang kebenaran firman Tuhan. Lewat PA, lewat pelayanan kita diingatkan tentang pemuritan, ya. Sehingga Bapak Ibu kita tidak lagi berfokus kepada kenyamanan kita, tetapi kita fokus kepada apa yang Tuhan mau. Karena saya sudah ditebus, saya mau hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup enak, banyak duit, lupa Tuhan, semuanya berjalan baik-baik, bisnis lancar, itu sering sekali membuat kita lupa kepada Tuhan. Maka saya beberapa kali Bapak Ibu terkagum. Satu kali itu saya terkagum dengan seseorang yang berkata seperti ini. Dia seorang ibu yang hidup sendiri. Dia juga tidak punya rumah. Lalu dia datang kepada kami, Pak Pendeta, saya sudah sekian tahun bergereja di tempat Bapak, tapi belum pernah saya memberi berkat. Kemarin pendeta, saya dapat berkat dari saudara saya. Saya mau memberkati pendeta. Ketika mendengar itu Bapak Ibu, bukan senang gitu ya, membuat saya terharu. Kok mau ibu ini hidup sendiri, tidak bekerja, rumahnya juga nggak punya gitu ya. Membuat saya belajar apa arti kata hidup untuk Tuhan. Mengingatkan saya bagaimana kita pentingnya menghidupi identitas. Dulu juga saya bingung dengan mama saya ya. Ketika tahu Pak Pendeta akan datang ke kampung kami ya, Ibu dan Pak Pendeta DL juga pernah datang ke kampung kami.
Itu beberapa hari sebelum kedatangan hamba Tuhan itu, dia nggak jual duriannya. Dia tumpuk duriannya mungkin 3 hari, seminggu gitu ya. Karena Pak pendeta mau datang. Ngapain sih mama ini harus begitu, harus menahan, nggak dapat duit gitu ya. Baru saya mengerti, Bapak. Justru ketika mama saya melakukan seperti itu kepada Tuhan, itu melatih ia untuk menghidupi imannya, menghidupi identitasnya. Membuat dia hari demi hari melihat hidupnya diubah Tuhan. Mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, melatih otot-otot rohani kita. Waktu kita belajar taat, melayani, beribadah, KPW segala macam gitu ya. Itu membuat kita melatih otot-otot rohani kita. Sehingga hari demi hari kita dimampukan menghidupi identitas kita. Saya juga melihat banyak jemaat Tuhan di tempat ini ya. Begitu luar biasa melatih otot-otot rohaninya. Saudara begitu luar biasa berkorban. Saudara begitu luar biasa respect terhadap pelayanan yang Tuhan percayakan. Ini akan membuat kita terus sarana anugerah, mengingatkan diri kita akan dari mana kita berasal. Jadi pelayanan, pengorbanan, pemberian yang kita lakukan bukan untuk menyogok Tuhan, bukan supaya kita selamat, tetapi karena kita sudah menerima Injil yang menyelamatkan kita. Disitulah karakter kita makin diubah Tuhan. Disitulah karya Kristus makin nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak seperti bangsa Israel, lupa. Sehingga kita tidak seperti si maling kundang, lupa dari mana mereka berasal. Tapi kita selalu diingatkan bagaimana Tuhan memenangkan kita, bagaimana Tuhan memanggil kita. Kalau kita mengingat sejarah penebusan Tuhan, maka kita akan penuh dengan sukacita. Kalau kita menjadi jemaat yang ingat bagaimana Tuhan memanggil kita, membentuk kita lewat gereja baptis Tuhan, kita akan menjadi jemaat yang setia di gereja ini. Kalau kita ingat bagaimana Tuhan menemukan kita dengan pasangan kita, ingat bagaimana Tuhan menjawab pergumulan kita, mempunyai anak, ingat bagaimana Tuhan memberkati kita, perjuangan kita dalam membesarkan anak, maka hati kita akan diliputi oleh rasa syukur. Kalau saudara ingat bagaimana Tuhan menuntun saudara atas pekerjaan saudara hari ini, atas usaha saudara sehari ini, saudara tidak akan lupa sama Tuhan, saudara akan memuliakan Tuhan lewat usaha pekerjaanmu. Dan justru itu melindungi kita dari berhala-berhala dunia ini. Justru itu terus membawa kita makin serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala. Pertanyaan untuk kita semua, untuk kita renungkan. Apakah kita sering lupa akan Tuhan seperti bangsa Israel? Pencapaian apa, kenyamanan apa yang sering membuat kita lupa akan Tuhan? Apakah hati kita memiliki damai yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib? Sudahkah kita setia melatih otot-otot rohani kita? Setia menghidupi identitas kita lewat ibadah raya, lewat perenungan firman, belajar firman, lewat sharing melalui KPW. Kalau kita lupa melatih otot-otot rohaninya, tidak heran kita sering sekali tergerus oleh situasi kondisi, emosi, kesibukan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Oleh sebab itu, sebagaimana firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Sebab hanya pada Tuhan kita ada kasih setia. Mari kita respon firman Tuhan hari ini. Biarkan rohnya menuntun kita, biarkan rohnya mendampingi kita. Biar kita bertobat dan berkata, Tuhan, hari ini aku mau mengingatkan diriku akan Injil-Mu setiap hari. Bahwa aku sudah ditebus, aku sudah diselamatkan, aku ada karena anugerah. Semua yang kuperlukan Tuhan sudah sediakan lewat anak-Mu Yesus Kristus. Biar hari ini ku belajar Tuhan untuk selalu mengarahkan pandanganku bukan lagi kepada diriku, tetapi kepada Yesus yang menjadi pembebas, penyelamat sejati dalam kehidupanku. Terima kasih, biar kami terus menjadi penyembah-Mu Tuhan. Biar kami tidak lagi mengarahkan pandangan kami kepada apapun dari dunia ini, tetapi kepada salib-Mu Tuhan. Sehingga kami akan memulai cara pandang yang berbeda, dan hati kami dilimpahi oleh rasa syukur, dan hidup kami terus menjadi penyembahan yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukur